Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Fauzia dengan NIM 112210617 dari kelas MA 22C04. Saya di sini akan memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis untuk UTS yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Purwanti SPDMM. Saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis kuliner kekinian yang berjudul Sate Asin Pedas by Nuts. Baik, di sini ada langkah pertama, menentukan ide bisnis yang realistis. Ide usaha yang kuat harus relevan dengan tren pasar dan realistis untuk dieksekusi, terutama bagi pemula. Yang pertama kita harus menentukan konsep. Di sini konsep saya membuka usaha itu yang pertama menentukan bumbu. Kayak misal bumbu asin pedas. Nah, menyajikan sate dengan bumbu khas yang memadukan rasa gurih atau asin dan pedas kekinian, ini mengikuti tren kuliner viral yang sangat disukai anak muda. Yang kedua, biaya produksi efisien. Bahan baku sate atau daging bumbu relatif mudah didapat dan dimiliki biaya produksi awal yang rendah, memungkinkan margin keuntungan yang sehat. Lalu model bisnis fleksibel, sangat cocok diimplementasikan sebagai food style modern atau dioptimalkan untuk layanan daring atau online delivery, menjangkau pasar tanpa perlu modal sewa tempat mahal. Aspek utama yang akan kita analisis itu meliputi pasar, keuangan, operasional, legalitas, dan sosial atau ESG. Lalu langkah kedua analisis pasar dan proyeksi keuangan. Memahami siapa konsumen dan berapa modal yang dibutuhkan adalah kunci berkelanjutan bisnis. Di sini ada analisis pasar atau market. Target konsumen jelas, fokus pada Gen Z dan milenial dari umur 15 sampai 35 tahun, termasuk mahasiswa dan pekerja kantoran yang selalu mencari makanan enak, cepat, dan viral. Terus ada tren permintaan tinggi, kuliner pedas, street food, dan makanan yang mudah dipesan via aplikasi pengiriman terus menunjukkan peningkatan peminat yang signifikan. Nah, lalu ada estimasi kebutuhan modal awal. Di sini modal awal saya itu 15 juta. Kayak misal estimasi modal yang dibutuhkan untuk memulai mencakup semua peralatan dan operasional awal. Lalu ada 25-30% proyeksi labanya. Target laba kotor dari total penjualan bulanan, margin yang kompetitif untuk bisnis kuliner. 5-6 bulan itu target balik modal. Dengan manajemen biaya dan promosi yang efektif, balik modal diproyeksikan relatif cepat. Kami menargetkan lokasi dengan kepadatan anak muda yang tinggi. Lalu ada struktur keuangan, estimasi biaya operasional bulanan. Transparansi biaya operasional sangat penting. Berikut adalah rincian pengeluaran bulanan yang harus saya siapkan untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Nah, di sini ada bahan baku kayak daging, bumbu, tusuk sate, terus gaji karyawan untuk 2 orang, sewa lokasi kaki 5 atau food style-nya, gas dan arang, kemasan dan peralatan pendukung, lain-lain atau cadangan, promosi dan banner, terus listrik dan air. Nah, kira-kira segini untuk biaya operasional bulanannya. Mengontrol biaya bahan baku dan gaji karyawan adalah prioritas utama untuk mencapai target profitabilitas. Lalu di sini ada aspek operasional, legalitas, dan sosial. Keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh operasional yang efisien, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab sosial. Lokasi strategis ini pilih area dengan lalu lintas berjalan kaki tinggi yang didominasi oleh target audiens, misalnya kayak dekat kampus, pusat keramaian, atau sentra jajanan malam. Proses produksi inti, proses standar itu marinasi daging, pembakaran dengan teknik yang tepat, dan penyajian dengan bumbu asin pedas khas. Pastikan konsistensi rasa. Jadi kita harus konsisten nih sama rasa asin pedas sate yang kita buat gitu.
Terus kayak legalitas usaha ini wajib mengurus nomor NIB, nomor induk berusaha melalui USS atau PIRT, itu kayak izin edar dari Dinkes. Prioritaskan sertifikasi halal melalui program halal sehati. Terus ada inisiatif sosial atau ISG, minimalkan dampak lingkungan dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan atau kertas karton, dan berdayakan pekerja dari komunitas lokal. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.